Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ibu Susi. Hari ini kita akan membahas materi baru nih mengenai teks eksposisi. Ada yang sudah tahu apa itu teks eksposisi? Mari kita bahas mengenai teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi pemaparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Bentuk pemaparan ini secara lisan bisa kita lihat atau kita dengar melalui pidato, dan secara bentuk tulisan kita bisa lihat di koran berbentuk editorial. Nah, dari teks eksposisi itu kita bisa lihat struktur-struktur yang ada di teks eksposisi. Yang pertama ada bentuk tesis, yang kedua argumen, yang ketiga adalah penegasan ulang atau rekomendasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tesis. Apa itu tesis? Tesis adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian ini berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Nah, secara lebih jelas berarti kalau tesis itu ada di bagian awal ya. Nah, selanjutnya yang kedua, struktur yang kedua adalah argumen. Apa itu argumen? Argumen adalah alasan-alasan untuk memperkuat, mendukung tesis yang telah disampaikan. Bisa berupa alasan logis, data temuan, fakta-fakta, atau pernyataan para ahli. Itu yang kedua, yaitu tesis. Sedangkan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Apa itu penegasan ulang? Penegasan ulang adalah bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambahkan rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Nah, itu mengenai struktur ya. Sekarang kita bahas mengenai struktur kebahasaannya. Struktur kebahasaan teks eksposisi ada 5. Nah, yang pertama kata istilah, adjektiva, afiksasi yang ketiga, yang keempat kalimat verba, dan yang kelima adalah kalimat pasif. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kata istilah. Mungkin kata istilah ini tidak asing buat kalian ya, apalagi buat kalian yang suka buka-buka KBBI ya. Kata istilah kita dapat maknakan sebagai kata atau gabungan kata dengan cermat mengungkap makna atau konsep dari sebuah kata. Kita contohkan. Polusi. Apa sih istilah? Ada kata istilah polusi. Apa makna dari polusi itu? Nah, polusi adalah pengotoran air, udara, tanah, dan sebagainya. Itu kita dapat artikan polusi. Sedangkan dari istilah habitat kita dapat maknakan sebagai tempat hidup organisme tertentu. Habitat biasanya binatang atau lain ya, dan lain sebagainya. Yuk kita ke struktur kebahasaan yang kedua, yaitu kata adjektiva. Adjektiva apa ya? Mungkin kalian lebih mengenalnya adalah kata sifat. Kata sifat adalah kata yang khusus menjelaskan kata benda. Maksudnya apa? Setiap ada kata sifat pasti ada kata benda karena saling beriringan. Dari pengertian tadi yang saya sebutkan bahwa yang namanya kata sifat pasti menjelaskan kata benda. Kita lihat contohnya ya. Ada sebelum ke contoh nih, ada ciri-ciri dulu kata sifat. Yang pertama, dapat diberi keterangan seperti apa ya? Ada kata agak, sangat, paling, atau sekali. Semua kata-kata yang tadi
mulai dari aga sampai sekali itu bisa disambungkan dengan bentuk kata sifat. Contoh, kalau kata sifatnya cantik berarti bisa kata menjadi cantik sekali, agak cantik, sangat cantik, paling cantik. Seperti itu ya. Nah, bisa ditambahi dengan kata agak, sangat, paling. Itu ciri pertama. Ciri kedua adalah dapat membentuk konstruksi. Kalau dalam matematika mungkin rumus ya, ada kata awalan bisa ditambah dengan kata sifat dan kata sifatnya itu direduplikasi. Reduplikasi itu mungkin kalian mengenalnya kata ulang ya. Lalu diakhiri dengan akhirannya. Kita contohkan, itu awalannya tadi cantik, kita ulang jadi reduplikasi, jadi cantik-cantik dan diakhiri dengan nya, secantik-cantiknya. Seperti itu ya kalau adjektiva atau kata sifat. Nah, yuk kita ke yang ketiga, struktur kebahasaan yang ketiga, yaitu afiksasi. Afiksasi itu apa sih? Afiksasi adalah proses pembentukan dengan menambahkan awalan, akhiran, sisipan. Nah, itu yang kalian mengenal awalan, akhiran, sisipan, itu ketiganya itu termasuk kepada afiksasi. Nah, afiksasi itu ada berapa sih? Kita jelaskan. Ada 5 afiksasi. Yang pertama ada prefiks. Yang kedua ada infiks. Yang ketiga ada sufiks. Yang keempat ada afiks gabungan dan terakhir adalah konfiks. Semuanya fix ya. Nah, yang mencirikan khusus dari 5 itu semuanya ada di eksposisi, teks eksposisi, tetapi yang mencirikan secara khusus dari eksposisi ada 2 tuh dari afiksasi. Yang pertama adalah afik gabungan dan yang kedua adalah konfiks. Kita bahas dulu dari afik gabungan. Apa sih afik gabungan itu? Afik gabungan adalah gabungan antara awalan dan akhiran yang melekat pada kata dasarnya tidak secara bersama-sama. Saya ulangi, gabungan antara awalan dan akhiran yang melekat pada kata dasar itu secara tidak bersama-sama. Kita contohkan, ada kata mengikuti atau membacakan, maksudnya memunguti gitu ya. Coba menurut kalian, kalau dari kata memunguti, kata yang melekat pada kata pungut, apakah me dulu atau akhiran dulu? Apakah ada kata memungut? Ada. Apakah kata ada punguti? Ada, tetapi kemungkinan besar adalah yang melekat pertama adalah mem, diakhiri dengan i. Maka yang melekat pertama adalah mem dan yang melekat ke terakhir adalah i. Itu yang disebut dengan afik gabungan. Jadi antara awalan mem dengan i itu tidak secara melekatnya tidak secara bersama-sama ke kata dasar pungut. Begitupun dengan kata membacakan. Apakah ada bacakan? Ada membaca. Nah, itu coba yang mem dulu atau kan dulu. Tapi kemungkinan mem dulu kan, baru kan. Itu yang disebut dengan afik gabungan. Nah, yang selanjutnya kita mengenal konfiks. Konfiks itu apa? Gabungan antara awalan dan akhiran, tetapi ini secara bersama-sama. Bedakan dengan konflik afik gabungan tadi ya. Kalau konflik tidak secara bersama-sama. Kalau konflik secara bersama-sama. Contoh kemasyarakatan. Kita tidak menemukan kata kemasyarakat atau masyarakatan. Jadi kemungkinan ke dengan an itu pada kata masyarakat melekat secara bersama-sama. Nah,
itu afiksasi ya. Kita lanjut ke kalimat perba. Adapun jenis dari kalimat perba itu banyak ya. Kemungkinan ada 5. Kalimat aktif transitif, ada transitif, kalimat semi transitif, ada kalimat intransitif, dan yang kelima ada kalimat pasif. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang harus mempunyai objek. Jadi wajib ya, wajib mempunyai objek. Kita contohkan, ia membaca buku pelajaran, sudah pasti. Berarti buku pelajaran merupakan objeknya, gitu ya. Yang kedua ada kalimat transitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang harus memiliki objek atau pelengkap. Kalau tadi aktif transitif hanya objek, tapi kalau kalimat transitif harus memiliki objek dan pelengkap. Nah, kita contohkan, bisa ibu menjahitkan adik saya baju baru. Di sana ibu bentuknya adalah subjek, menjahitkan predikat, adik saya berarti itu objek ya. Baju baru itu adalah pelengkap. Itu yang disebut dengan kalimat transitif. Yang ketiga ada kalimat semi transitif. Kalimat semi transitif adalah kalimat yang boleh diikuti oleh objek ataupun tidak. Jadi ini tidak maksa ya, boleh ada objek, boleh juga tidak, gitu ya. Bentuknya kita contohkan bisa adik menulis atau adik menulis cerita. Jadi ya kalau adik menulis mungkin itu tanpa objek ya, tapi kalau adik menulis itu bentuknya ada objeknya, yaitu bentuknya adalah menulis cerita. Cerita di sana adalah bentuknya objek ya. Selanjutnya yang keempat, ini adalah kalimat intransitif. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak menggunakan objek. Tidak menggunakan objek. Jadi bentuknya hanya bentuk subjek, predikat saja, atau subjek, predikat langsung ke pelengkap. Gitu ya. Kalau bentuknya subjek predikat, adik tidur siang. Adik berarti subjek, tidur siang, predikat. Kalau subjek predikat pelengkap, polisi bersenjatakan pistol. Pistol di sana pelengkap, tanpa ada objek di sana. Nah, ini yang terakhir, yaitu kalimat pasif. Mungkin kalian bisa membedakan antara kalimat pasif dengan aktif itu adalah bisa dibalik atau tidak dibalik. Kalau kalimat pasif sudah jelas, yaitu kalimat yang tidak bisa dibalik. Yang bisa ciri khas dari kalimat pasif itu ada 2 ya, yaitu kita bisa lihat dari predikatnya. Kalau predikatnya, kata predikatnya itu berimbuhan ter, ke, an, atau di, itu pasti. Itu merupakan kalimat pasif. Ya. Yang kedua ada yang disebut dengan pasif personal, yaitu gabungan antara kata ganti dengan kata kerja. Jadi dalam predikatnya itu ada kata ganti orang dan ada kata kerja. Kita contohkan, buku ini aku pinjam. Buku ini subjek dan aku pinjam itu adalah perpaduan dari kata ganti aku dan kata kerjanya adalah pinjam. Seperti itu ya. Jadi itu yang ada dalam teks eksposisi kebahasaan, teks eksposisi. Begitu. Setelah selesai kita membahas mengenai teks eksposisi, sampai jumpa dalam pembahasan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ibu Susi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar mengenai anekdot. Sebelum kita ke pembelajaran, bolehkah Ibu untuk bercerita dulu?
Ibu akan bercerita mengenai dua orang mahasiswa. Di suatu tempat, pada waktu siang ada dua mahasiswa yang bercerita di bawah pohon rindang. Namanya Rapi dan Agung. Rapi bertanya, "Gung, kita main tebak-tebakan yuk. Kursi apa yang membuat orang lupa?" Agung menjawab, "Kursi goyang. Orang yang duduk di kursi goyang akan mengantuk dan tertidur. Saat tidur, orang akan lupa." Rapi menjawab, meski lucu, tapi jawabannya salah. Agung berpikir kembali, apa ya? Kursi apa ya? Rapi menjawab lagi. Jawabannya adalah kursi DPR. Rapi menjawab, "Jelaslah, coba kalau ingat. Sebelum duduk di kursi DPR, banyak caleg yang berjanji macam-macam agar masyarakat memilih mereka. Tetapi setelah merasakan kursi DPR, sekejap mereka lupa. Hilang ingatan akan janji-janji mereka." Nah, itu cerita dari ibu ya. Nah, yang ibu ceritakan itu adalah bentuk dari anekdot. Lalu, anekdot itu apa sih? Yuk, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang-orang penting, orang-orang terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, itu anekdot ya. Nah, yuk kita ke ciri-ciri anekdot. Adapun ciri-ciri anekdot, yang pertama, biasanya anekdot menceritakan orang-orang penting. Seperti tadi, DPR atau yang lainnya. Yang kedua, memiliki tujuan tertentu. Ada tujuan ya di balik ceritanya. Yang ketiga adalah bentuknya adalah sindiran. Tadi mungkin kalian mendengar sindirannya ke siapa ya? Nah, selanjutnya ciri anekdot yang lain adalah kisahnya menyerupai dongeng karena memang bentuknya narasi. Selanjutnya adalah mengandung humor, bisa membuat tertawa kita kan? Nah, selanjutnya cerita ini terhubung, umum, dan realistis. Nah, itu ciri-ciri. Nah, selanjutnya kita ke membandingkan anekdot dengan humor. Nah, membandingkan anekdot dengan humor, mungkin kalian tahu humor itu seperti apa. Humor adalah cerita yang membuat kita tertawa atau menggeliti, tetapi tidak memiliki unsur tujuan yang lain selain menghibur, berbeda dengan anekdot yang tadi kita jelaskan. Yuk, ada beberapa perbedaan antara anekdot dengan humor. Kita bisa lihat dari beberapa sisi. Yang pertama yaitu dari sumber ide. Kalau humor, ide cerita yang ditampilkan pada humor tersebut hanyalah sebuah cerita atau rekaan. Kalau anekdot, itu ceritanya adalah idenya diambil dari anekdot berupa cerita nyata. Jadi bentuknya kenyataan ya, walaupun ada beberapa yang diubah. Salah satunya mungkin latarnya, settingnya, atau tokohnya. Masalah, kita lihat dari unsur masalahnya. Kalau humor, masalah yang diangkat pada teks humor tersebut adalah cerita sehari-hari atau peristiwa umum yang terjadi, tidak berhubungan dengan seorang tokoh publik atau kepentingan umum. Sedangkan anekdot ini lebih ke terjadi dalam dengan tokoh-tokoh publik, kepentingan umum. Nah, jadi sebaliknya dengan humor. Yang selanjutnya adalah makna tersirat. Kita tahu sendiri, tadi sudah ibu katakan bahwa humor itu tidak memiliki makna tersirat, hanya membuat kita tertawa saja. Sedangkan anekdot mengandung makna tersirat. Ada satu lagi dari membandingkan anekdot, yaitu tujuan komunikasi. Tujuannya apa sih kalau humor? Humor bertujuan untuk membuat kita tertawa sebagai sebuah hiburan. Sedangkan anekdot berisi sindiran dan kritik sosial. Jadi bisa beda ya antara humor dengan anekdot. Oke, selanjutnya kita ke struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot itu ada 5. Yang pertama yang kita sebut dengan abstraksi. Yang selanjutnya orientasi. Yang ketiga krisis. Yang keempat
reaksi, dan yang terakhir adalah koda. Yuk kita jelaskan satu-satu ya. Abstraksi ini adalah pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum dari isi teks. Biasanya ini ada di paragraf pertama ya kalau abstraksi. Selanjutnya ada orientasi. Orientasi adalah bagian cerita yang mengarah kepada terjadinya krisis atau konflik atau peristiwa utama yang menyebabkan timbulnya krisis. Jadi ini belum masalah ya, masih menuju ke adanya masalah. Lalu ada krisis. Ini merupakan komplikasi, adalah bagian inti dari peristiwa suatu anekdot. Ingat, karena ini adalah sebuah inti, maka unsur dari anekdot terkandung banyak sekali di komplikasi. Salah satunya adalah mengkritik. Mengkritik ada di krisis. Yang keempat ada reaksi. Reaksi adalah tanggapan atau respon atas apa yang dinyatakan dalam krisis. Selanjutnya ada koda. Ini adalah penutup dari sebuah cerita. Nah, itu dari struktur anekdot ya. Lanjut ada beberapa struktur dari anekdot. Jadi kalau yang namanya anekdot mulai dari tadi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi dan koda itu selalu berurutan. Selanjutnya kita ke kebahasaan ya. Yuk kita ke kebahasaannya. Kebahasaan anekdot itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah penggunaan kalimat retoris. Kalian tahu nggak sih kalimat retoris? Kalimat retoris adalah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Kenapa tidak membutuhkan jawaban? Karena semua orang sudah tahu jawabannya. Dan ketika tidak menjawab, sebenarnya dia juga tahu jawabannya apa. Hanya untuk tadi sebagai memperjelas saja. Contoh, apakah kamu punya hati? Ya, semua orang juga tahu lah, manusia hidup pasti mempunyai hati kan? Itu yang disebut dengan kalimat retoris. Yang kedua, mengandung konjungsi waktu. Konjungsi waktu, kalau konjungsi kan berarti kata penghubung, kalau waktu berarti konjungsi yang berhubungan dengan waktu atau menyebutkan dengan waktu. Biasanya ada kata-kata kemudian, lalu, sebelumnya, sesudahnya. Nah, itu konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Yang ketiga adalah menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi atau kalimat yang mengandung sesuatu tindakan fisik atau mental. Jadi harus berhubungan dengan fisik dan mental ya. Cirinya biasanya ini dalam katanya memiliki atau berimbuhan ber dan men. Bermain, menghapus, nah, itu adalah kata-kata dari kata kerja aksi. Yang keempat adalah menggunakan kalimat perintah. Sudah tahulah apa kalimat perintah itu? Kalimat yang bertujuan memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Biasanya penulisannya kalian sudah tahu, pasti diakhiri dengan kata seru ya, gitu ya, tanda seru. Maaf, bukan kata seru ya, tapi tanda seru. Nah, yang terakhir yaitu adalah kalimat seru. Jangan ketukar ya, kalau tadi adalah diakhiri dengan tanda seru, kalau yang kelima ini adalah kalimat seru. Mungkin agak-agak awam, tetapi kalimat seru itu memang ada. Lalu apa sih kalimat seru itu? Kalimat yang isinya mengungkapkan kekaguman, perasaan, emosi seperti apa ya? Kaget, heran, takjub, sedih, cemas, atau bahkan kegembiraan. Itu masuknya ke seru. Contoh, wow, ganteng sekali, atau wow, cantik sekali. Nah, itu merupakan kalimat seru. Nah, kalimat seru di beberapa kalimat ada yang menggunakan atau diawali dengan wah, nah, du, ah.
duh sakit sekali, mungkin itu juga termasuk kalimat seru ya. Atau wah pemandangan hari ini enak sekali atau bagus sekali, nah itu berarti merupakan kalimat seru. Kalau kalian melihat opa-opa Korea mungkin wow ganteng sekali, nah itu juga termasuk kalimat seru. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai anekdot, mulai dari pengertian sampai ke tadi kebahasaan teks anekdot. Gitu ya. Ketemu lagi bersama Ibu dalam materi yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama saya Ibu Susi. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai teks LHO. Apa sih teks LHO itu? Teks LHO atau teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu dari hasil pengamatan. Ada ciri-ciri teks LHO. Yang pertama adalah teks LHO bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang dibahas atau diceritakan hanya objek tunggal. Jadi hanya satu materi yang dibahas ya. Yang kedua yang ketiga adalah ditulis secara sempurna dan lengkap. Yang keempat adalah ditulis berdasarkan fakta, bukan opini. Dan yang kelima adalah informasi teks merupakan hasil dari penelitian terkini. Setelah kita membahas mengenai ciri-ciri, yuk kita bahas mengenai fungsi teks LHO. Ada 3 fungsi teks LHO. Yang pertama, memberitahukan kepada pihak berwenang terkait sesuatu informasi dan kemudian dijadikan bahan untuk penyusunan kebijakan. Yang kedua adalah bahan informasi untuk berbagai kepentingan. Yang ketiga, sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau kegiatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks LHO. Ada 3 struktur teks LHO. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum adalah pengantar yang disampaikan. Biasanya ini berupa hal-hal yang bersifat umum. Berarti kalau pernyataan umum ini biasanya ada di paragraf pertama ya. Nah, pernyataan umum ini di dalamnya ada 2 bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai kalimat definisi. Di pernyataan umum pada paragraf pertama biasanya berisi mengenai kalimat definisi. Kalimat definisi itu apa sih? Kalimat yang ditandai oleh konjungsi. Konjungsinya apa saja? Adalah, ialah, yakni, merupakan, atau yaitu. Adapun yang kedua yang mengisi dari pernyataan umum adalah adanya klasifikasi atau penggolongan. Bisa juga sih disebut dengan penjenisan, sama saja. Nah, dalam klasifikasi atau penggolongan ada 3 yang harus kita pahami. Yang pertama, dalam klasifikasi kita harus mampu menyebutkan objek yang disampaikan. Yang kedua, dasar pengelompokannya apa? Dan yang ketiga, jumlah dari anggota objeknya apa. Kita contohkan ya. Contohnya, paus berdasarkan ada atau tidak adanya gigi terbagi menjadi 2, yaitu paus bergigi dan paus tidak bergigi. Yang pertama berarti menyebutkan objek. Objeknya adalah paus. Yang kedua, dasar pengelompokannya. Dasar pengelompokannya adalah ada atau tidak adanya gigi. Tadi jumlah dari anggota objeknya ada 2, paus bergigi dan paus tidak bergigi. Nah, struktur yang kedua yaitu kalimat deskripsi bagian. Nah, apa sih deskripsi bagian itu? Deskripsi bagian adalah deskripsi yang menjelaskan secara terperinci dari pernyataan umum. Jadi bagian ini adalah memberikan penjelasan apa yang ada dalam pernyataan umum tadi. Nah, deskripsi bagian biasanya diurutkan sesuai klasifikasi yang ada di pernyataan umum. Contohkan tadi di penggolongan ada yang paus
Kemudian kalian harus menjelaskan yang pertama adalah paus bergigi, baru kemudian paus tidak bergigi. Nah, oke, selanjutnya kita ke deskripsi manfaat. Ini adalah struktur terakhir dari teks LHO. Apa sih deskripsi manfaat itu? Ini adalah deskripsi yang menjelaskan manfaat dari objek yang dibahas. Apa sih manfaatnya dari paus itu? Nah, ini yang akan dijelaskan di deskripsi manfaat. Itu ya, itu mengenai struktur. Selanjutnya kita ke kebahasaan teks LHO. Kebahasaan teks LHO itu ada beberapa. Yang pertama yaitu kata serta prasa, perba, dan nomina. Berarti kita di sini akan menjelaskan kata, perba, dan kata nomina. Yang kedua, prasa, perba, dan prasa nomina. Nah, dari kata dulu ya. Kata itu apa sih? Kata adalah satuan terkecil yang bersifat bebas. Sedangkan prasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi tertentu. Kalau subjek, subjeknya saja ya. Kalau predikat, predikat saja. Itu berarti satu fungsi. Kita contohkan. Kata nominanya adalah boneka. Kalau prasa berarti harus dua kata, kan tadi bentuknya adalah para wali gitu. Para wali berarti bentuknya adalah dua kata. Sedangkan bentuk dari kata kerjanya atau prasa kerjanya adalah sudah membagi. Sudah membagi berarti dua kata, itu bentuknya adalah prasa. Oke, kebahasaan yang kedua adalah afiksasi. Sudah kalian tahu bahwa afiksasi itu banyak, setidaknya ada 5. Tetapi dalam teks LHO yang akan kita bahas hanya ada 3 ya. Yang pertama yaitu prefik, yang kedua infik, dan yang ketiga sufik. Prefik itu yang sudah kalian tahu, kalau prefik berarti di awal, berarti ini kalian sebut imbuhan di awal ya. Kalau infik berarti itu sisipan, kalian menyisipkan di tengah-tengah. Kalau sufik berarti sudah jelas, sufik itu berarti di akhir, begitu ya. Yang ketiga yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Apa sih kalimat definisi itu? Kalimat yang bersifat memberikan keterangan atau penjelasan suatu objek secara umum, hanya secara umum ya, secara umum. Contoh seperti kamu adalah penyemangat hari-hariku. Ada kata adalah di sana. Itu secara umum ya. Penyemangatnya seperti apa? Tidak jelas. Jadi karena ini adalah secara umum. Yang kedua yaitu kalimat deskripsi. Apa itu kalimat deskripsi? Kalimat yang melibatkan panca indera seperti bau, rasa, tekstur, suara, rasa juga. Itu dijelaskan di kalimat definisi. Kita contohkan ya. Bunga mawar itu indah sekali. Terlihat dari warnanya yang cerah, wanginya pun semerbak membuat kedamaian. Nah, yang keempat ini adalah kebahasaan yang terakhir di teks LHO. Apa sih itu? Kalimat simpleks dan kompleks. Apa sih kalimat simpleks itu? Kalimat yang mengandung satu klausa. Satu klausa itu hitungannya satu subjek dan satu predikat ya. Nah, yang kedua yaitu kalimat kompleks, yaitu kalimat yang memiliki 2 klausa atau lebih. Jadi boleh lebih dari 2 klausa ya. Subjeknya bisa lebih dari 2, predikatnya bisa lebih dari 2. Itu yang disebut dengan kalimat kompleks. Oke, hari ini kita selesai belajar mengenai teks LHO. Teks LHO. Nanti kita cari bahasan yang baru ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum.